Halo semuanya, selamat datang. Mari kita bedah tuntas masalah ini. Mohon dosen mengisyaratkan izin peran diri Taruna Tingkat 4 Amal Permesian Batara Tagalong RT 2022.2525.1.1 Prodi Hukum Keimigrasian A. Di sini saya akan memaparkan presentasi terkait proposal saya yang berjudul Kesenjangan Wewenang Keimigrasian terhadap kapal asing yang melakukan drifting di perairan Indonesia berdasarkan perspektif UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian UNCLOS 1982 dan SOLAS 1974. Penelitian ini lahir dari kegelisahan akademik yang melihat fenomena kapal asing yang melakukan drifting di perairan Indonesia tanpa bersandar, namun juga tidak pernah diperiksa status keimigrasiannya. Sebelum itu, kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan drifting. Di sini kita dapat melihat definisi drifting yaitu pergerakan anomali sengaja memperlambat kecepatan berputar-putar ataupun lego jangkar di perairan kepulauan ataupun teritorial tanpa bersandar di pelabuhan dan tanpa clearance imigrasi. Di sini kita dapat melihat juga dua skenario. Yang pertama skenario normal yang mana prosesnya kapal masuk wilayah kemudian bersandar di pelabuhan, lalu dilanjutkan oleh pemeriksaan keimigrasian. Namun di skenario yang kedua, yaitu skenario anomali yang di mana kapal yang datang malah sengaja memperlambat kecepatan maupun berputar-putar dan bahkan ada yang melakukan nego jangkar di laut, yang mana hal ini bisa dibilang ilegal. Sebagai bukti empiris, saya melampirkan di sini beberapa studi kasus di lapangan yang mana menunjukkan hal ini bukan sekedar anomali semata. Di sini ada 4 kasus. Yang pertama kasus dari MV PX Gio 2 yang berbendera Bahama. Kemudian ada MV Truong AN 05 bendera Vietnam, MT Northjoy bendera Panama, dan 5 kapal ikan Tiongkok lainnya. Semua kapal ini diusir oleh Bakamla atau ditanggani secara administratif, tetapi awak kapalnya tidak pernah diperiksa keimigrasian. Artinya apa? Orang asing bisa berada di laut teritorial kita selama berhari-hari tanpa dokumen yang jelas, tanpa pelaporan, tanpa status keimigrasian yang jelas. Ini adalah celah yang sangat besar. Di sini kita dapat melihat gambaran dari masalah drifting ini, berapa biaya yang disebabkannya. Yang pertama, kita dapat melihat risiko potensi penyusupan, pelanggaran kedaulatan, kejahatan transnasional, hingga kerugian ekonomi seperti yang dijabarkan di presentasi ini. Kerugian tidak terlihat seperti port dues, bahkan jasa pandu tidak terbayar bisa terhitung sampai USD 20.000 sampai 100.000 per kapalnya. Belum lagi biaya-biaya lain seperti bunkering ilegal, kerugian PNBP, bahkan ancaman kedaulatan puncak. Selanjutnya di sini secara UNCLOS pasal 49 yang mana memberikan kedaulatan penuh atas perairan kepulauan, tapi secara operasional pemeriksa kan keimigrasian 100% terkunci di pelabuhan. Akibatnya apa? Kapal di zona 0 sampai 12 mil laut yang menolak bersandar menjadi no man's land, yang artinya secara hukum keimigrasian ini bisa disebut sebagai celah spasial, yang mana kapal ada di wilayah kita, tapi orang-orang ya yang ada di dalamnya tidak tersentuh oleh hukum keimigrasian.
Di sini dapat kita melihat tabel Dasen yang dimana UNCLOS pasal 21 mengatakan bahwa negara pantai berhak mencegah pelanggaran migrasi di laut teritorial. Sedangkan fakta realitanya adalah awak kapal drifting sering kali kebal dari pemeriksaan keimigrasian karena tidak bersandar. Yang kedua, UU Keimigrasian menjelaskan bahwa wajib laporan dan periksa identitas bagi setiap orang yang masuk wilayah Republik Indonesia. Namun kenyataannya masih terjadi impunitas di mana penindakan di laut hanya bersifat pengusiran fisik oleh Bakamla tanpa verifikasi identitas. Oleh karena itu, dalam penelitian saya terkerucutlah dua rumusan masalah. Yang pertama terkait bagaimana pelaksanaan wewenang keimigrasian terhadap kapal asing yang melakukan drifting di perairan Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan hukum nasional serta rezim negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Yang kedua membahas terkait bagaimana penanganan awak kapal asing pada kapal yang melakukan drifting di perairan Indonesia menurut hukum keimigrasian nasional serta kesesuaiannya dengan UNCLOS dan SOLAS 1974. Dua pertanyaan ini akan menjawab legal gap dan procedural gap yang ada. Ketegangan ini muncul karena UNCLOS memberi kedaulatan, tetapi pelaksanaannya bertabrakan dengan asas port state control yang terbatas, yang dimana ini dimanfaatkan sebagai celah eksploitasi untuk kapal asing sengaja drifting dengan dalih kerusakan mesin atau distress. Imigrasi belum memiliki prosedur darurat untuk memverifikasi kebohongan klaim ini. Untuk menjawab dua rumusan masalah yang ada, saya menggunakan dua teori. Yang pertama, teori negara berjenjang atau Steuvenbow, yang mana dimensi teorinya menjabarkan terkait norma dasar, hierarki peraturan, konsistensi, dan validitas hukum. Teori ini saya gunakan untuk menguji harmonisasi antara UU Keimigrasian, UNCLOS, dan peraturan pelaksana. Dan saya juga menggunakan konsep selective policy dalam hukum keimigrasian yang menekankan bahwa negara berhak menyeleksi orang berdasarkan keamanan dan kesejahteraan. Kombinasi dari kedua teori ini saya harapkan dapat mampu menjawab dan menganalisis kedua rumusan masalah yang ada. Selama ini, studi keimigrasian laut hanya berfokus di pelabuhan ataupun unsur perluasan pasal atau zona tambahan yang diusulkan oleh UCUP. Namun, belum ada yang membahas kapal yang melakukan drifting. Di sini dapat disimpulkan bahwa masih ada kebaruan ataupun novelty di penelitian yang saya usulkan. Di sini bisa kita lihat alur kerangka berpikir yang mana intinya dari fenomena drifting ilegal saya uji dengan teori dan aturan yang ada, lalu pada akhirnya menghasilkan rekomendasi hukum terkait penanganan drifting. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan, saya menggunakan teknik normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan historis, serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian saya, yang pertama berlokus utama di Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Subdit TPI Laut. Kemudian saya akan mengambil data juga di Badan Keamanan Laut,
serta TNI AL di bagian Lantamal dan di Polairut. Pada akhirnya, kedaulatan atas perairan kepulauan bersifat penuh dan tidak dapat dialihkan. Sekian presentasi yang saya bisa berikan. Saya harap penelitian saya ini dapat membantu untuk perkembangan hukum keirasian ke depannya. Siap, terima kasih.